Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Riko Zainuddin Pratama dari kelompok 10, yaitu pertanyaannya bagaimana membangun dan mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan keuntungan bagi suatu perusahaan. Baik, di sini komunikasi pemasaran mempunyai peran yang sangat penting bagi suatu perusahaan untuk melakukan pencitraan atas suatu merek tertentu. Selain itu, dengan komunikasi pemasaran dapat mengembangkan kesadaran konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian adapun tips membangun komunikasi yang efisien dan efektif, yaitu pertama, mendengarkan lawan bicara. Kedua, mengajukan pertanyaan. Ketiga, memberikan informasi dengan jelas. Yang keempat, membangun kepercayaan. Yang kelima, mencegah dan mengatasi masalah. Yang keenam, mendapat pengarahan. Yang ketujuh, tidak memotong pembicaraan. Yang kedelapan, menguasai materi. Dan yang terakhir, memperhatikan gaya bicara. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Hamzah Asari dari kelompok 9, yaitu pertanyaannya, hal apa sajakah yang menjadi hambatan suatu perusahaan dalam upaya mengedukasi pelanggannya agar mau menggunakan jasa yang ditawarkan. Baik, jawaban dari saya yaitu yang pertama, pembelian waktu. Yang kedua, pesan iklan yang tidak sampai ke konsumen. Yang ketiga, cara promosi yang kurang tepat. Nah, jadi di sini seringkali dijumpai adanya pemaksaan dalam suatu promosi. Tentu hal ini mengakibatkan ketidaknyamanan bagi konsumen tersebut. Kemudian yang keempat, data yang tidak up to date. Yang selanjutnya hanya mengandalkan media untuk berikan. Maksudnya satu media untuk beriklan, tidak lebih dari satu berita. Dan yang terakhir yaitu kurangnya komunikasi dengan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rezeki Amin, NIM 2019-117 dari kelompok 6, ingin menjawab pertanyaan dari Mas Yusuf Hanafi dari kelompok 8. Yang pertanyaannya, mengapa seorang pemasar perlu menggunakan strategi direct selling dan apa manfaat yang didapat dari konsumen dengan adanya direct selling tersebut? Di sini jawabannya karena keuntungan pemasar. Jika menggunakan strategi direct selling bisa menjadikan perusahaan berpeluang untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan seorang konsumen. Kemudian perusahaan dapat mempersonalisasikan produk dengan cara yang lebih baik dan kontrol yang lebih baik dari setiap tahap interaksi dengan konsumen tersebut. Kemudian manfaat langsung yang dirasakan oleh konsumen dengan adanya direct selling ini, konsumen merasa terbantu karena mereka dapat secara langsung mengenali sekaligus mengetahui atau menemukan kelebihan dan kekurangan dari produk yang ditawarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rezaldi, NIM 2019-105. Saya dari kelompok 6 ingin menjawab pertanyaan dari Yunisha Maulida dari kelompok 13. Menurut kalian, apa saja tantangan yang dihadapi oleh perusahaan Telkom dalam mempromosikan layanan dan mengedukasi layanannya kepada pelanggan atau pengguna Telkom? Telkom mengungkapkan tantangan yang masih akan dihadapi oleh industri telekomunikasi tahun ini, yaitu pembatasan mobilitas di masa pandemi, misalnya penerapan PPKM di beberapa daerah yang dinilai akan berpengaruh terhadap operasional di lapangan. Adanya pesaing yang memberikan layanan serupa juga mulai bermunculan dan itu memberikan tantangan bagi Telkom tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sarah Sekar, kelompok 14. Bagaimana cara perusahaan Telkom memberikan edukasi layanannya di tengah keterjangkauan masyarakat yang kurang paham akan kemajuan teknologi sekarang, misalnya pada orang tua yang sudah berusia lanjut. Promosi penjualan yang dilakukan dengan hubungan dan penjualan personal dengan cara sosialisasi yang langsung mendatangi lokasi dengan memberikan penjelasan yang mudah dimengerti dan juga memberikan bahasa yang sopan. Terima kasih. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nia Ayu Nadia dari kelompok 12. Pertanyaannya yakni, bagaimana cara perusahaan meningkatkan pelayanan sedangkan perusahaan tersebut sering mengalami komplain tiada henti? Jadi yang pertama itu kita mengatasi komplain pelanggan tersebut dengan cara yang pertama, tanggap dan menunjukkan rasa empati. Kedua, meminta maaf dan memberikan solusi. Ketiga, tanggap dalam waktu tepat.
keempat, konfirmasi solusi, kelima, kontrol situasi, keenam, ucapkan terima kasih pada pelanggan atas komplainnya, dan yang terakhir, jadikan komen tersebut sebagai bahan evaluasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thomas Hamdani, NIM 2019-114, ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Nizar dari kelompok 11. Pertanyaannya yakni, mengapa kabar dari mulut ke mulut itu sangat penting dalam pemasaran jasa? Jawabannya, keuntungan pertama dari melakukan word of mouth atau mulut ke mulut adalah menciptakan kepercayaan antar produk dan konsumen. Word of mouth ini akan terjadi saat ada seseorang pelanggan yang merasa sangat puas dalam menggunakan suatu produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Gustika Sukma Dewi, NIM 146. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu Ajeng Ayu Salsabila, NIM 126. Tadi kan untuk pertanyaannya tadi kan sudah menjelaskan mengenai 5 model komunikasi pada aktivitas pemasaran. Nah, menurut kelompok kalian, dari 5 model tersebut manakah yang lebih cocok diterapkan di PT Telkom? Untuk aktivitas pemasarannya kami memilih menggunakan bauran komunikasi melalui saluran pemasaran tradisional. Contohnya seperti iklan, hubungan masyarakat, promosi, penjualan. Karena dengan menggunakan bauran pemasaran tradisional, pihak PT Telkom bisa langsung menjangkau kelompok customer, dan yang kedua menggunakan metode pembauran pemasaran yang dikirim melalui internet, karena dengan melalui internet, dan yang kedua menggunakan bauran pemasaran yang dikirim melalui internet, karena dengan melalui internet atau teknologi dalam pemasaran bisa dengan mudah dilihat dan jangkauan pasar lebih luas dan terjangkau juga. Selanjutnya saya Sally Gustika Sukma Dewi akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, Desi Nur Sapitri. Materi yang di kelompok Anda membahaskan tentang mengedukasi layanan. Tentunya hal itu berhubungan dengan pesanan yang ingin disampaikan kepada konsumen. Menurut kelompok Anda, media iklan mana yang tepat, yang lebih efektif, televisi atau internet, dalam menyampaikan pesan yang ingin PT Telkom Indonesia? Jadi untuk kelompok kami memilih melalui internet ya, karena dengan pemasaran melalui internet menjadi peluang terkuat untuk menyampaikan pesan atau promosi karena lebih mudah, menghemat biaya, lebih tepatnya sasaran, memudahkan pengelolaan dan konsumen. Dengan melalui internet, konsumen atau customer bisa memilih dengan mudah sesuai dengan keinginan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, yaitu Krisna dan Brata. Apa metode pengukuran kinerja promosi yang efektif? Berikan alasan. Jadi untuk metode pengukuran kinerja promosi yang paling efektif itu adalah personal selling, karena dengan metode ini dapat lebih mendekatkan calon konsumen dengan produsen melalui pendekatan pemasaran seperti sales. Personal selling sangat efektif memberikan pengaruh pada calon konsumen